Hey ho Pop gengs! Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat penurunan pada kegiatan ekonomi. Yang terdampak parah tentu kalangan menengah ke bawah. Nah, gimana pemerintah menjawab tantangan ini? Ada baiknya kita melihat langkah-langkah yang telah ditempuh negara lain. Ini dia, paket bantuan pemerintah negara-negara di dunia untuk warganya yang terdampak corona. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Kanada. Dikutip dari laman COVID-19 Kanada, update kasus pertanggal 8 April 2020, sudah 17.897 orang yang positif terpapar di Kanada. Jumlah kematian mencapai 381, dan untungnya sudah ada 4.033 pasien yang sembuh. Pemerintah Kanada telah menutup perbatasan sejak tanggal 18 Maret 2020. Sekolah, bar, dan restoran juga telah ditutup. Dan di saat yang sama, pemerintah Kanada bergerak cepat untuk warganya. Reuters melaporkan di tanggal yang sama, PM Kanada Justin Trudeau mengatakan akan memberikan 27 miliar dolar Kanada atau sekitar 310 triliun rupiah untuk warga yang tengah berjuang karena wabah ini. Sebesar 55 miliar Kanada atau 632,5 triliun rupiah juga dikeluarkan untuk penangguhan pajak. Lalu, ada insentif kepada para pekerja sebesar 900 dolar Kanada atau sekitar 10 juta rupiah. Nah, pekerja yang diberikan insentif harus berada di rumah dan tidak termasuk penerima tunjangan pengangguran. Dalam laporan Vice juga disebutkan Trudeau bekerja sama dengan Kids Help Phone mempekerjakan penasehat bagi kaum muda dalam masa krisis. Juga, United Way untuk memastikan manula bisa mengakses layanan penting khususnya makanan. Korea Selatan. Laporan laman COVID-19 Korea Selatan menyebutkan kasus saat ini adalah 10.384. Dari grafik yang ditampilkan, Korea Selatan tidak mengalami peningkatan jumlah yang drastis. Padahal sebelumnya menurut laporan Tirto, Korsel menjadi negara dengan kasus terbanyak setelah Cina. Tapi bukan lockdown. Show China Morning Show melaporkan bahwa Korsel hanya mengharuskan pelancong menjalani pemeriksaan suhu, verifikasi informasi kontak, dan mengisi kuesioner kesehatan. Nah, setelah screening besar-besaran, pemerintah tetap mewajibkan mereka untuk tetap jaga jarak dan melakukan hal menarik agar warga tetap betah, tidak ada lagi niatan untuk keluar rumah. Kemudian salah satu pengguna Imgur memposting foto paket yang dibagikan pemerintah Korsel untuk warga di hari kedua karantina. Nah, paket tersebut berisi kebutuhan kebersihan, berupa masker wajah, pembersih tangan, buah-buahan segar, dan selebaran instruksi membuang sampah, hal yang harus dilakukan saat ada gejala, dan petunjuk-petunjuk penting lainnya. Australia. Sementara di Australia pertanggal 7 April 2020 telah ada 5.908 kasus terkonfirmasi dan 45 meninggal. Hal ini memaksa Australia memberlakukan kebijakan lockdown. Nah, untuk mengantisipasi dampak ekonomi, pemerintah mengeluarkan sejumlah paket bantuan. Dilansir dari Liputan 6, bantuan uang tunai sekitar 5 juta rupiah per 2 minggu selama 6 bulan akan diberikan kepada pekerja harian dan pebisnis dengan penghasilan kurang dari 10 juta rupiah per 2 minggu. Dan jika penghasilan berkurang sebanyak 20% karena wabah ini, maka pendapatan akan meningkat menjadi 10.000 dolar atau sekitar 97 juta rupiah tanpa dikenai pajak. Tunjangan para single parent pun dilipat gandakan menjadi 1.162 dolar atau sekitar 11 juta rupiah per 2 minggu. Dan ada juga stimulus ekonomi kepada 5 juta warga, 7 juta rupiah per kepala. Bahkan dana pensiun ditambahkan sebanyak 219 dolar atau 2,1 juta rupiah. Lalu bisnis yang tetap harus beroperasi seperti bengkel mobil, salon, kafe dan usaha kecil serta lembaga non-profit juga diberikan bantuan 100.000 dolar atau 996 juta rupiah. Sementara pekerja harian yang terkena COVID atau harus dikarantina juga mendapat uang sebesar 750 dolar atau 7,4 juta rupiah.
Wah, warganya jadi nggak merasa susah ya dari segi ekonomi. Jepang. Di Jepang sendiri dilansir dari Japan Times, PM Shinzo Abe sepakat mengucurkan 300.000 yen tunai atau sekitar 44 juta rupiah tanpa pajak untuk setiap rumah tangga yang terdampak coronavirus. Menariknya, tidak ada batas pendapatan untuk bisa menerima bantuan ini. Soalnya menurut mereka akan memakan banyak waktu lagi jika harus memeriksanya. Hanya saja, untuk pegawai negeri, politisi, dan eksekutif perusahaan besar tidak akan masuk dalam hitungan. Bagaimana dengan Indonesia? Presiden Jokowi menyiapkan sejumlah program bantuan, seperti program Keluarga Harapan pada 10 juta keluarga miskin dan bantuan kebutuhan bahan pokok harian. Kemudian Kartu Prakerja, yakni program bantuan kepada 5,6 juta pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terkena dampak. Juga tak lupa ada pembebasan biaya listrik untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere, serta diskon 50% untuk 7 juta pelanggan listrik 900 volt ampere bersubsidi. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal, ojol, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan dengan kredit di bawah 10 miliar rupiah. Yop, semoga bantuan ini benar-benar bisa membantu ya. Nah, gimana pendapat kamu? Apakah itu sudah cukup? Berikan komentar kamu. Lalu gimana ke depannya? Mari kita tunggu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.